Iya 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 iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Bro Fishing. Di sini saya akan membuat tutorial, yaitu membuat tutorial merakit pancing untuk di sungai dan di laut ya teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan teknik fishing bottom atau disebut juga dengan teknik dasaran yang biasa sering kita pakai di sungai dan di laut. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan perlengkapan pancing yang perlu kita gunakan, yaitu diantaranya ini ada pemberat atau timah, bisa lihat ya, ini ada timah. Lalu yang kedua yang kita siapkan yaitu kili-kili, ini teman-teman ya, kili-kili. Yang ketiga mata pancing ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan pancing jenis karbon dengan size ukuran nomor 3. Nah, ini hanya untuk contoh teman-teman ya, saya jarang menggunakan pancing karbon ukuran nomor 3 teman-teman. Jadi kalau untuk di sungai dan di laut, kalau untuk di laut khususnya bisa untuk ukuran lebih besar pada ini, nomor 7, 8 atau 9. Baik teman-teman ya, sebelum kita mulai videonya, terlebih dahulu jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Ayo langsung saja kita mulai teman-teman ya. Yang pertama kita akan mempersiapkan tali tasinya teman-teman ya. Di sini saya sudah mempersiapkan tasi, bisa lihat. Tasi kita ambil kurang lebih ukuran kurang lebih 30 cm teman-teman ya. Ini bisa dilihat 30 cm. Ini kita siapkan. Fungsinya di sini untuk mengikat timah teman-teman ya. Ini untuk timah ukuran sungai yang saya pakai teman-teman ya. Jadi kalau untuk di laut bisa yang lebih besar. Jadi teknik pertama kita ikat dulu timahnya. Ini teman-teman ya, bisa dilihat. Dan ini dipastikan harus kuat ya teman-teman ya, ikatannya teman-teman ya. Seperti ini. Kita ambil simpelnya aja teman-teman. Kita pakai untuk di sungai. Jadi ya seperti ini, bisa dilihat. Dan ini bisa dipastikan ini harus kuat teman-teman ya, ikatannya. Dulu. Oke, untuk yang pertama, langkah pertama sudah kita buat, yaitu kita buatkan dulu timah teman-teman ya. Panjangnya kurang lebih 30 cm ini tasinya. Kita simpan. Lalu berikutnya kita potongkan lagi tasi kurang lebih ukurannya 20 cm teman-teman ya. Nah, langkah kedua kita siapkan tasi kurang lebih panjangnya 20 cm. Fungsinya di sini untuk ini teman-teman ya, untuk mengikat tali pancing. Ini untuk mengikat mata pancing ya, bisa dilihat ini kita menggunakan jenis karbon size nomor 3 teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, simple ini. Oke, dan juga di sini saya menggunakan teknik bottom fishing teman-teman ya, atau bisa dibilang teknik dasaran. Berbagi ilmu yang saya tahu, siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau berminat mancing ya, bisa menggunakan cara simple seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Oke, sip. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia seperti ini teman-teman jadinya teman-teman. Duh, tunggu, ngeblur teman-teman. Ini seperti ini teman-teman ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Ini oke, langkah kedua sudah kita buat.
Lalu berikutnya di sini kita akan memasang kili-kili teman-teman ya. Jadi kili-kili di sini, ini fungsinya kili-kili ini teman-teman ya. Di sini kuncinya teknik ini teman-teman. Jadi ini kili-kili ini sebagai perantara. Nah, jadi yang untuk terbagi dua nanti teman-teman ya. Jadi yang timah itu kita ikat di bawah, posisinya nanti kita ikat di bawah, lalu yang lubang atas ini fungsinya ya teman-teman ya, kita pasang kili-kilinya teman-teman, ini seperti ini. Oke, bisa dilihat, ini bisa diikuti teman-teman ya, seperti ini. Oke teman-teman, dan dipastikan harus kuat teman-teman ya, apalagi kalau untuk di laut. Nah itu di laut kan rata-rata kebanyakan ikan-ikan karang teman-teman, ikan-ikan ganas semua, ikan-ikan tarikan yang kuat-kuat semua tarikannya teman-teman, jadi harus dipastikan harus kuat ikatannya teman-teman. Oke, cukup teman-teman ya. Kalau emang merasa kurang kuat nanti bisa diikat lagi, lebih dikencangkan lagi teman-teman ya. Oke, ini bisa kita lihat. Oke, kita potong. Cukup. Oke, kuat teman-teman ya, bisa lihat. Ini cukup. Lalu berikutnya timah tadi yang sudah kita buat ini. Nah, ini fungsinya kili-kili teman-teman ya. Tapi kalau misalkan tidak pakai kili-kili bisa juga. Kalau mau langsung merakitnya dari timah, lalu di mata pancing, posisi mata pancing nanti di atas teman-teman, nanti bisa dilihat lah seperti apa jadinya. Kili-kili teman-teman ya, ini yang sudah terikat, terhubung sama stick, tali stick ini teman-teman ya, tali stick. Ini timah yang sudah kita buat tadi, kita akan ikat teman-teman ya, bisa lihat ini buat ini, kita masukkan. Oke, cukup. Nah dipastikan harus kuat teman-teman ya. Jadi teknik seperti ini nih khususnya nanti kalau misalkan untuk mancing di sungai yang banyak sangkutan misalkan ya, ini dia kalau mau mengamankan pancing sama kili-kili, dia putusnya nanti di sini dia teman-teman ya, putusnya dia di timah ya. Jadi jarang kalau menggunakan teknik seperti ini, jarang dia mata pancing yang sangkut di kayu misalkan teman-teman ya. Kalau misalkan ada kayu, jarang mata pancing yang sangkut di kayu, kebanyakan timah ini teman-teman yang sangkut. Jadi kalau untuk mau mengamankan kili-kili dan pancing, nah, teknik seperti ini dia kebanyakan timah yang nyangkut teman-teman. Kita lihat, ini kita harus pastikan dia harus kuat teman-teman ya. Ini oke, cukup. Oke teman-teman ya, cukup ya teman-teman. Ini jadi gambaran awal seperti inilah, contoh awalnya seperti ini teman-teman ya. Kita potong dulu. Oke, guntingnya tumpul. Cukup. Ini untuk langkah pertama cukup seperti ini teman-teman, bisa lihat ya, seperti ini teman-teman ya. Ini lalu berikutnya di sini kita akan memasang pancing tadi teman-teman ya. Kita akan memasang pancing. Jadi teknik seperti ini, posisi timah di bawah dan kili-kili ini sebagai perantara teman-teman ya. Ini sebagai perantara, lalu mata pancing kita pasang di atas teman-teman ya, seperti ini bisa lihat. Nah seperti ini, nanti posisi mata pancing ini di atas teman-teman. Oke, kita buat seperti ini. Ayo, seperti ini teman-teman ya.
Lalu ini kita buat seperti ini, sudah cukup jelas. Kemudian kita masukkan, ini simple sekali teman-teman, ikatan seperti ini simple tapi kuat ya. Usahakan kalau misalkan mau lebih bagus lagi, lebih kencang, ini kita sangkutkan dulu ya mata pancingnya teman-teman ya, biar kencang dia. Seperti ini kita gulung seperti ini. Pastikan dia gulungan ini harus rapat teman-teman, harus rapat ya, sekitar ya 7 putaran lah untuk mengikat ini antara sambungan pancing ke tasinya teman-teman. Oke, cukup. Oke, sip. Lihat teman-teman ya. Oke, cukup teman-teman. Ini kita lihat tekniknya tuh sudah kita ikat. Ini sudah kuat teman-teman ya. Mungkin kayaknya kurang jelas tadi teman-teman yang cara merakit mengikatnya tadi teman-teman ya, karena kameranya ini maklum disandarkan di kayu. Belum beli alat tongsis kita teman-teman, tripod baru pesan. Jadi untuk gambaran jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini posisi stick ya, stick, lalu pancing seperti ini, mata pancing ini seperti ini, lalu kili-kili teman-teman, lalu timah, posisi timah di bawah teman-teman. Jadi kalau untuk ukuran di sungai, untuk informasi tambahan teman-teman ya, ini jarak yang kita pakai dari kili-kili sampai ke timah ini kurang lebih sekitar 30 cm yang kita pakai kasihnya teman-teman ya. Ini untuk di sungai. Tapi kalau untuk misalkan untuk di laut, dia lebih bagusnya kalau misalkan lebih panjang di ini ya teman-teman ya. Dari jarak kili-kili ke timah ini kurang lebih ya buat yang sekitar 1 meter teman-teman ya, kalau untuk mancing di laut, khususnya apalagi kalau mancing-mancing daerah karang itu teman-teman ya. Ini seperti ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Lalu di atas kili-kili kita sudah buatkan pancing teman-teman ya, seperti ini. Saya lihat teman-teman ini ya teman-teman ya, ini nggak fokus kamera teman, ini seperti ini kurang lebih. Oke teman-teman ya, seperti ini ya, cukup. Nah, ini cara simple teman-teman. Sebenarnya banyak teknik mancing kita yang belum kita bahas di sini. Sebenarnya teknik mancing itu ada beberapa teknik sebenarnya teman-teman ya. Ada yang dinamakan bottom fishing. Nah, jadi yang pancing yang saya buat ini kita untuk menggunakan teknik bottom fishing teman-teman ya, atau untuk bisa dibilang untuk pancing dasaran. Lalu ada juga teknik fly lining. Nah, fly lining ini dia ngoncer bahasa pemancingnya, atau bisa dibilang pakai umpan hidup itu teman-teman ya, nege. Lalu kemudian yang keempat ada yang namanya trolling itu dipakai untuk di laut teman-teman. Jadi pada saat kapal jalan, nah itu kita sambil melemparkan popping atau umpan hidup, umpan buatan maksud saya. Jadi posisi kapal jalan kita trolling, nah, itu teman-teman namanya trolling. Lalu ada juga yang namanya casting ini yang biasa juga saya pakai. Nah seperti ini kita menggunakan teknik casting itu yang seperti ini teman-teman. Ini pakai umpan tiruan ya, ini untuk ukuran sungai teman-teman, jadi ukuran yang agak kecil. Lalu ada juga yang namanya teknik jigging. Jadi teknik jigging itu casting dasaran. Biasanya kita pakai itu yang metal jig atau black magic itu ya. Kalau untuk jigging, untuk casting dasaran biasa kita sering pakai di laut, kalau sungai tidak cocok teman-teman ya. Nah itu dia. Jadi yang teknik yang saya buat ini yaitu teknik teknik bottom fishing seperti ini teman-teman ya, gambarannya teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi jarak kiri-kiri ke mata pancing ini kurang lebih sekitar 20 cm teman-teman ya, kurang lebih.
Jadi ini yang biasa kita pakai di sungai, teknik simple seperti ini tapi kuat teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini tutorial yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman, khususnya yang hobi mancing, saling berbagi ilmu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, tolong tulis di komentar. Lalu untuk berikutnya kita akan membuat tutorial video merakit pancing, tapi ada teknik yang lain teman-teman ya, nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk buat konten-konten